Oke, kali ini kita bakal bahas sebuah kisah yang jujur aja luar biasa banget. Ini bukan sekedar cerita ya, ini adalah sebuah perjalanan dari titik paling rendah, paling putus asa yang bisa kita bayangin, menuju sebuah anugerah yang benar-benar di luar nalar. Ini dia kisahnya, tentang orang terakhir yang memasuki jannah dan tentang rahmat Allah yang tak kenal batas. Coba deh kita bayangin suasananya. Hari pengadilan yang dahsyat itu udah selesai. Padang mahsyar udah sepi. Semua nasib udah ditentukan. Semua, kecuali untuk satu orang. Dia sendirian, di tengah-tengah keabadian, di antara surga dan neraka. Nah, ini dia titik awalnya. Posisi terendah dari yang terendah. Dia ini orang terakhir yang diselamatkan dari api neraka. Tapi wajahnya, pandangannya, masih terkunci ke arah api yang baru aja dia tinggalkan. Kebayang nggak sih ngerinya? Terjebak di antara dua tujuan abadi. Perjalanan dia dimulai di sini, keluar dari api. Ini bukan jalan santai, ini perjuangan merangkak dari siksaan menuju harapan dengan luka bakar yang masih terasa di sekujur tubuhnya. Dia nggak bisa jalan tegak. Dia berusaha maju, tapi jatuh. Bangun lagi, jatuh lagi. Api itu masih aja menyambar-nyambar, menghanguskan wajahnya. Setiap satu jengkal tanah yang berhasil dia lewati, itu ibarat kemenangan besar dari kengerian yang tak terbayangkan. Dan di tengah keputusan asaan itu, dengarkan permintaan pertamanya. Apa coba yang dia minta? Bukan surga, bukan istana. Permintaannya itu sederhana banget, tapi nunjukin penderitaannya. Ya Rob, cukup palingkan wajahku dari api ini. Udah, itu aja. Supaya dia nggak perlu lagi lihat, nggak perlu lagi cium baunya, nggak perlu lagi merasakan panasnya yang menyiksa. Permintaan pertamanya dikabulkan. Tapi perjalanannya belum selesai. Sekarang, dia dihadapkan sama ujian baru. Ujian kesabaran dan janji di depan godaan 3 pohon yang luar biasa indahnya. Di sini nih kita lihat sisi manusianya dia. Awalnya dia cuma pengen neduh di bawah pohon pertama. Dan dia janji nggak akan minta apa-apa lagi. Janji itu langsung lupa pas dia lihat pohon kedua yang lebih indah. Dia mohon lagi. Dan puncaknya, pas udah di depan gerbang jannah, ada pohon ketiga yang paling megah. Dan, ya, dia melanggar janjinya buat yang terakhir kali. Nah, ini dia momen puncaknya. Dia sekarang udah berdiri persis di ambang pintu surga. Tinggal selangkah lagi. Dia udah bisa dengar, cium, dan rasain kemegahan yang ada di baliknya. Suara tawa, suara kebahagiaan dari dalam surga itu kedengaran jelas banget. Tapi dia cuma diem. Malu banget. Ingat semua janji yang udah dia langgar berkali-kali. Tapi ternyata, rasa rindunya akan rahmat Allah itu lebih besar dari rasa malunya. Dalam permohonan terakhirnya yang paling tulus, dia nggak minta pohon lagi. Dia cuma minta satu hal. Ya Rob, jangan biarkan aku jadi makhlukmu yang paling celaka. Terus gimana respon Allah? Bukan murka, bukan kemarahan, melainkan tawa. Tawa keridoan, tawa kasih sayang yang ngeliat betapa polosnya hambanya ini. Dan dengan tawa itulah, pintu surga akhirnya dibukakan untuknya. Akhirnya, dia diizinkan masuk. Tapi, apa yang nunggu dia di dalam? Bukan cuma tempat tinggal biasa, tapi sebuah kerajaan yang sama sekali nggak terbayangkan. Sebuah anugerah yang jauh melampaui pemahaman kita. Dia udah diizinin masuk loh, tapi coba lihat apa yang ada di pikirannya. Gimana saya mau masuk? Pasti udah penuh. Dia masih bawa logika dunia. Mikir kalau sorga yang seluas itu bisa kehabisan tempat. Lucu ya? Lalu Allah mulai ngasih tahu ganjarannya. Kamu mau nggak dapat kerajaan sebesar kerajaan paling megah di dunia? Ya jelas dia mau dong. Terus Allah bilang, untukmu sebesar itu, dan sebesar itu lagi, dan lagi, dan lagi, sampai 5 kali lipatnya. Tapi tunggu, itu belum seberapa. Setelah ngasih kerajaan seluas 5 kali dunia, Allah nambahin lagi, dan untukmu 10 kali lipat dari semua itu. Coba deh bayangin skalanya. Dan ingat, ini hadiah buat orang yang masuknya paling terakhir. Reaksinya itu loh, jujur dan polos banget. Anugerah ini saking gedenya, saking gak masuk akalnya, dia sampai nanya, apakah engkau lagi ngejek saya, padahal engkau adalah Rob semesta alam? Saking mustahilnya, dia pikir ini cuma candaan. Kepolosannya inilah yang bikin Nabi Muhammad tersenyum lebar banget pas menceritakan kisah ini. Akhirnya dia melangkah masuk, dan di hadapannya terhampar rumah pribadinya, sebuah istana yang seluruhnya terbuat dari mutiara, sebuah keajaiban arsitektur surgawi.
Coba bayangin istana yang bukan dibangun dari tumpukan mutiara, tapi dari satu butir mutiara raksasa yang dilubangi tengahnya. Dindingnya dihiasi permata hijau dan merah yang cahayanya bisa saling menembus, menciptakan pemandangan warna-warni yang gak kebayang indahnya. Tapi keajaiban terbesarnya bukan itu. Hati para penghuninya itu saling jadi cermin, menciptakan hubungan dan cinta yang sempurna. Coba kita lihat lagi transformasinya. Dari tubuh hangus yang merangkak keluar dari api neraka, sekarang dia jadi seorang raja di Istana Mutiara. Dari siksaan yang abadi, menjadi keindahan yang terus bertambah selamanya. Ini benar-benar perjalanan dari dasar jurang ke puncak kemuliaan. Seberapa luas sih kerajaannya? Diceritakan kalau buat jalan dari ujung ke ujungnya aja, itu butuh waktu 100 tahun. Seluas itulah pandangannya membentang. Sebuah kekuasaan yang bisa dibilang hampir tanpa batas. Dan ini puncaknya. Kerajaannya itu kaya raya banget. Sampai-sampai kalau dia mengundang makan semua manusia yang pernah hidup di bumi, kekayaannya itu nggak akan berkurang sedikit pun. Benar-benar sumber daya yang tak terbatas. Nah, kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan buat kita renungin sama-sama. Kalau anugerah yang gak ada habisnya ini diberikan untuk hamba yang terakhir, yang paling rendah, yang baru aja merangkak keluar dari api, kebayang gak sih rahmat seperti apa yang udah Allah siapkan buat mereka yang ada di tingkatan yang jauh lebih tinggi?